Halo selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, puluhan pekerja dan pemilik tempat usaha di kawasan Pluit, Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara berunjuk rasa dan menggeruduk rumah ketua RT setempat. Aksi unjuk rasa dilakukan saat pembongkaran terhadap ruko-ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Puluhan pekerja dan pemilik tempat usaha berunjuk rasa saat dilakukannya pembongkaran ruko-ruko yang berada di kawasan Pluit, Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Dengan membentangkan spanduk sambil berjalan kaki, mereka menggeruduk rumah ketua RT yang dianggap sebagai penyebab permasalahan ini. Lantaran ketua RT lah yang telah melaporkan kasus penyerobotan bahu jalan dan saluran air kepada pemerintah kota Jakarta Utara. Padahal kasus penyerobotan ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, akibat pembongkaran ini, para pegawai tempat usaha mengaku untuk sementara waktu tidak dapat bekerja, padahal mereka dibayar secara harian. Di sini kita udah ada kerjaan walaupun gaji seberapa. Tapi kalau dibongkar gimana? Kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu loh, ya kan? Tapi ini dengan dibongkar ini abang terdampak gak bang? Ya terdampak lah, kita mau kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana bang? Ya tutup lah. Ya kita kan kerja dibayar harian. Bang, tuntutan ke sini apa jadinya? Tuntutan ke sini kan ini kan usul dari RT, itu kan. Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh? Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Pada Rabu pagi, sebanyak 22 ruko yang berada di kawasan Pluit, Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara yang menyerobot bahu jalan dan saluran air dibongkar paksa petugas. Hal ini dilakukan setelah pemerintah kota Jakarta Utara memberi tenggat waktu 4 hari untuk membongkar secara mandiri, namun tidak digubris oleh pemilik ruko. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Jakarta Utara bongkar sejumlah rumah toko atau ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara yang berdiri di atas saluran air. Pemkot Jakarta Utara hari ini bongkar 20 ruko yang menyerobot bahu jalan sekaligus menutup saluran air di ruko Pluit, Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas gabungan dikerahkan mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, hingga puluhan petugas PPSU. Pembongkaran ruko dilakukan menggunakan alat berat seperti bor mesin pemotong beton, truk, dan mobil skylift. Sempat terjadi aksi unjuk rasa oleh warga dan karyawan ruko yang menolak karena pembongkaran dianggap akan menurunkan omset penjualan. Sebelumnya viral di media sosial ketegasan Ketua RT 11 RW 03 di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara hingga tuai pujian netizen. Sang Ketua RT berani protes beberapa bangunan ruko yang serobot bahu jalan. Buat para penghuni, ya, pemilik ruko Blok Z 4 Utara dan Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya melayangkan protes karena bahu jalan digunakan tanpa izin untuk melebarkan usaha ruko. Riang Prasetya mengungkapkan ada 42 ruko di Blok Z 4 Utara Pluit serobot bahu jalan dan saluran air. Akibatnya daerah tersebut cepat tergenang air karena saluran air ditutup oleh ruko. Adapun lebar jalan yang seharusnya 14 meter kini hanya tersisa 7 meter. Riang Prasetya juga sudah melaporkan pelanggaran bahu jalan jadi bangunan liar oleh pemilik ruko sejak 2019. Pluit ini yang memang memakan bahu jalan dan juga saluran air. Inilah protes keras dan juga permintaan keras. Seperti apa situasi terkini pembongkaran ruko yang mencaplok area bahu jalan di kawasan Pluit? Kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari. Ismalia, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah masih ada unjuk rasa oleh para karyawan? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini pembongkaran ruko di Jalan Niaga, Muara Karang, Pluit, Jakarta Selatan ini telah selesai dilakukan. Dan memang menurut infonya ini sudah selesai dilakukan sejak pukul sekitar 3 sore tadi. Dan ini bisa dilihat sendiri, ini sudah terjadi pembongkaran oleh Pemkot Jakarta Utara dan ini juga sudah terlihat puing-puing. Jadi untuk pembongkaran ini dilakukan di depan ruko dan juga di kanopi ini juga dibongkar juga, dan di sini juga terlihat
pemilik ruko atau para warga ini juga sedang membereskan sisa-sisa pembongkaran yang terjadi. Dan memang Anissa dan juga pemirsa, di sini sudah terjadi pembongkaran pada pukul 9 siang tadi hingga pukul 3 sore tadi, dan ini juga sudah ada sekitar 22 ruko yang dibongkar di Blok Z4 di Jalan Niaga Muara Karang Pluit Jakarta Utara. Dan memang infonya besok juga akan terjadi pembongkaran kembali di blok sebelahnya, yaitu di Z8. Blok Z8 ini akan dibongkar kembali pada esok hari. Dan ini juga banyak, bisa kita lihat juga di sebelah sini, ini puing-puing ruko sudah banyak berserakan juga ya Anissa dan juga pemirsa. Ini juga sedang dibereskan kembali atau sedang dibersihkan oleh para pemilik toko. Dan ini bisa kita lihat juga di sebelah sana, ini sudah banyak para pemilik ruko atau warga juga yang sedang membereskan puing-puing ruko yang sudah dibongkar oleh Pemkot tadi. Dan untuk batas yang dinilai menyerobot ruas jalan ini ada di sebelah sini Anissa dan juga pemirsa. Jadi dari sebelah sini untuk ke depannya ini dianggap menyerobot dan menutupi saluran air, sehingga di sini sering terjadi genangan air atau banjir ketika hujan lebat itu tiba. Ya, di sini juga banyak juga tadi kami pantau, ini banyak juga tulisan-tulisan aspirasi dari protes dari warga yang mengapa memprotes terjadinya pembongkaran ruko ini, karena ruko ini juga sudah lama dibangun dari tahun sekitar 2019 lalu, dan lalu mengapa sekarang dipermasalahkan seperti itu Anissa. Dan memang untuk selanjutnya ini akan dibongkar di ruko sebelahnya, ini nanti akan dibongkar di esok hari. Dan dari pantauan kami di sini juga sudah, karena proses pembongkaran sudah selesai, jadi alat berat dan Satpol PP di sini sudah tidak ada. Kembali ke studio Anissa. Baik, terima kasih Ismalia Meida Sari melaporkan langsung dari Pluit, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berkas penyidikan kasus penganiayaan Chris Talino David Ozora dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi sudah P21 atau dinyatakan lengkap setelah sempat dikembalikan oleh jaksa ke polisi. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak karena David yang menjadi korban masih berusia 17 tahun. Kasus penganiayaan pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkyu, Rafael Aluntri Sambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kanwil Jakarta Selatan. 1. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Ke-1, Primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C Junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pemirsa, penangkapan terduga bandar narkoba di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendapat perwakilan pihak keluarga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom.